Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab dari pertanyaan yang ada pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 1, teori belajar dan motivasi belajar pada anak di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Anggota kami terdiri dari 6 mahasiswa. Yang pertama ada Dinar Anugrah Rahayu, Dwiki Prakoso, Dwinda Susi Rahmasiwi, Ega Rahayu Widodo, Ervi Nur Arbianti, Vidya Nurhuda Sukmatama. Di sini kami akan menjawab pertanyaan pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan yang terakhir, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi pada peserta didik. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan dari pertanyaan yang pertama, yaitu berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu teori behavioristik di dalam kelas. Belajar dalam pendekatan behavioristik tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Lalu untuk contoh penerapan teori ini dalam pembelajaran itu yang pertama ada guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan materi kompleks. Lalu yang kedua ada guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi dalam pembelajaran. Dan itu selama pembelajaran harus terdapat instruksi yang jelas. Selanjutnya adalah cara guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera perbaiki. Lalu selanjutnya adalah guru memberikan banyak soal latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan yang terakhir yaitu guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatifnya. Contoh lain dalam pembelajaran itu guru memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut menjadi terbiasa aktif dan menyelesaikan tugas dengan baik. Dan membuat siswa itu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan teori sosial kognitif dalam kelas. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Nah, guru harus melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberi waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan peserta didik itu sendiri. Serta peserta didik mampu merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Nah, di penerapan teori sosial kognitif dalam kelas ini ada beberapa contoh penerapannya di
dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu seperti guru melakukan pembelajaran dengan mengajak siswa untuk membuat teks iklan. Nah, di sini siswa nanti atau peserta didik diarahkan untuk melihat produk apa saja yang biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, siswa nanti diminta untuk mengungkapkan gagasannya mengenai iklan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada penerapan teori konstruktivisme dalam kelas. Nah, teori konstruktivisme mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Ada beberapa contoh juga untuk penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas, itu seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks deskripsi siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian guru membagikan sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut siswa diminta untuk mengemukakan pendapat atau menulis dari apa yang mereka amati. Nah, kemudian siswa dapat menjabarkan hasil pengamatannya serta bergantian nanti peserta didik menuliskan dalam bentuk paragraf. Setelah itu guru dapat melihat hasil kerja dari peserta didik tersebut dari pengamatan gambar yang diberikan. Nah, di situ nanti dari hasil kerja tersebut siswa bisa mengetahui pengertian dari teks deskripsi dan apa saja struktur serta tujuan dan teks tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan dengan anggota kelompok yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan tim kecil. Karena pembelajaran cooperative learning dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Tujuan model ini yaitu siswa dapat belajar keterampilan bekerja sama. Karena keterampilan bekerja sama ini sangat penting dan diperlukan di masyarakat. Yang kedua, yaitu model belajar penemuan. Pada model ini, peserta didik melakukan proses menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan dalam memecahkan masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Dari hasil belajar tersebut, peserta didik dapat menarik suatu kesimpulan secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga yaitu model pembelajaran active learning. Pada model pembelajaran ini melibatkan siswa penuh dalam pembelajaran seperti berpikir, berdiskusi, menyelidiki, dan menciptakan. Pembelajaran aktif akan bisa memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah, membuat solusi, dan menjabarkan ide mereka dengan bahasa sendiri melalui tulisan, diskusi, dan presentasi. Yang keempat yaitu contextual teaching and learning. Pada model ini memungkinkan siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks di dalam ataupun di luar sekolah untuk memecahkan masalah secara individu ataupun kelompok. Model pembelajaran ini bertujuan membantu siswa memahami materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Saya, Ervin Nur Arbianti, akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Di sini, pada kasus A, Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses.
Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar Tania, guru dapat memberikan motivasi dengan memberikan teori belajar yang mungkin cocok untuk Tania, yakni teori belajar konstruktivisme, yang mana dengan memberikan teori belajar konstruktivisme ini, Tania dapat belajar dengan cara membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang ia miliki dan dapat belajar dari interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, juga dapat menekankan pentingnya proses belajar dan bukan hasil akhir. Guru harus dapat memberikan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi Tania untuk mengeksplorasi dan memahami konsep baru. Selain itu, guru harus memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan Tania dan memberikan dukungan yang cukup untuk membantu Tania mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan menerapkan teori belajar ini, Tania dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami konsep baru dengan cara yang menyenangkan dan tidak terlalu menantang. Selain itu, guru harus memberikan dukungan yang cukup agar Tania dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya. Dengan cara tersebut, seiring berjalannya waktu, nantinya dalam diri Tania akan muncul semangat untuk belajar dan keinginan untuk sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, yaitu tentang kasus Samuel yang berusia 10 tahun yang sangat bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, namun memiliki rasa ketakutan akan kegagalan yang kuat. Nah, di sini guru bisa memberikan motivasi belajar kepada Samuel, itu seperti guru memberikan apresiasi kepada usaha yang telah dilakukan Samuel, walaupun usaha yang dilakukan Samuel itu kurang tepat. Seperti contohnya Samuel memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan guru, tetapi jawaban Samuel itu salah. Nah, guru itu tidak harus langsung menyalahkan jawaban Samuel, tapi guru bisa mengapresiasi dahulu tentang hasil kerja keras Samuel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian guru juga bisa memberikan nasihat kepada Samuel bahwa kita harus selalu berpikiran positif. Kedua, kita juga tidak harus terlalu cemas terhadap sesuatu hal, dan kita tidak harus cemas bahwa kegagalan itu bukanlah hal yang buruk, namun kegagalan adalah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Dengan kegagalan kita bisa belajar untuk memperbaiki apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Nah, selain itu, guru juga bisa meningkatkan kepercayaan Samuel dengan cara menunjuk Samuel untuk maju ke depan, menjelaskan jawaban yang diberikan kelompoknya, atau memberikan hasil dari diskusi kelompoknya atau proyek yang telah ia selesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus yang ketiga, yaitu kasus Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan temannya. Nah, di sini guru bisa meningkatkan motivasi belajar Sandra dengan cara guru melakukan atau menggunakan metode atau model pembelajaran yang membuat siswa aktif di dalam proses pembelajaran, seperti guru menggunakan game dalam proses pembelajaran, atau menggunakan kuis, atau menggunakan eksperimen sesuai materi yang disampaikan. Dengan begitu, guru akan membuat siswa untuk menjadi aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, jika hal tersebut tidak berpengaruh dengan sikap Sandra, maka guru bisa melakukan pendekatan kepada Sandra, yaitu dengan menanyakan apa penyebabnya ia tenang di kelas, apakah ada permasalahan yang dialami oleh Sandra, atau apa yang dirasakan Sandra di dalam kelas sehingga Sandra cenderung tenang di dalam kelas atau kurang aktif di dalam kelas. Selain itu, guru juga bisa memberikan nasihat kepada Sandra bahwa setiap individu setiap manusia itu memiliki keunikan, kelebihan, dan keterampilan yang beragam. Nah, tidak ada manusia yang terburuk dan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Tidak seharusnya kita itu meremehkan teman kita atau meremehkan orang lain di bawah kita atau di atas kita atau yang sebaya dengan kita, karena meremehkan orang itu merupakan perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak baik. Nah, guru juga bisa memberikan
nasihat kepada Sandra bahwa setiap manusia itu merupakan makhluk yang istimewa. Tidak ada makhluk yang paling sempurna atau tidak ada makhluk yang terburuk, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, guru juga bisa memberikan nasihat yang dikemas dalam bentuk cerita perumpamaan untuk tidak menyinggung perasaan peserta didik atau agar tidak menyinggung perasaan Sandra, seperti memberikan cerita tentang kisah kata semut dan burung, yaitu kata yang selalu meremehkan semut dan burung karena semut dan burung itu tidak bisa menikmati hujan, sedangkan ia bisa menikmati hujan. Walaupun semut tidak bisa menikmati hujan, tetapi semut bisa menyusup ke jalan-jalan kecil untuk menjaga tubuhnya agar tidak dimangsa oleh predator yang besar. Nah, kata itu lupa bahwa semut juga mempunyai kelebihan, yaitu bisa menyusup ke jalan-jalan kecil. Nah, hal tersebut juga dilakukan oleh burung. Burung juga memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Nah, walaupun burung itu tidak bisa menikmati hujan karena sayapnya akan basah dan akan tidak bisa digunakan terbang dengan baik, maka burung itu meneduh dan tidak bisa menikmati hujan. Nah, kata itu meremehkan burung karena burung tidak bisa menikmati hujan, tetapi kata lupa bahwa dengan adanya sayap yang dimiliki burung bisa terbang ke angkasa untuk melihat yang ada di bawah di seluruh kota. Nah, dari cerita tersebut kita bisa belajar atau mengambil pelajaran, yaitu tidak seharusnya kita meremehkan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki orang lain. Nah, karena kita juga memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa kita harus menjaga atau merawat kemampuan yang kita miliki agar bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kita bisa belajar dengan giat untuk bisa mencapai prestasi kita. Nasihat yang diberikan guru tersebut bisa dilakukan dengan cara privasi, yaitu antara guru dengan Sandra yang tidak diketahui oleh teman-temannya, agar Sandra sendiri itu tidak merasa malu ketika dinasihatin oleh guru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minatnya ketika di sekolah. Dan saat ini Robert tengah tinggal dengan bibinya. Kemudian gurunya sudah tidak dapat lagi menghubungi kedua orang tuanya. Maka ketika menjadi gurunya, yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan komunikasi dengan bibi Robert. Salah satunya dengan melakukan kunjungan ke rumah Robert, kemudian menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan Robert ketika di rumah. Ketika guru sudah mendapatkan kendala apa yang membuat Robert minat belajarnya itu sangat rendah, maka guru harus membuat solusi. Salah satunya dengan cara bekerja sama dengan bibi Robert dengan membuat beberapa kegiatan yang harus diterapkan oleh bibi Robert ketika Robert sedang berada di rumah. Selain itu, guru bisa melakukan konseling kepada Robert dan memberikan motivasi-motivasi supaya Robert mau meningkatkan minat belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Begitu. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas, yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran behavioristik, di mana guru memberikan apresiasi berupa pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut menjadi terbiasa aktif dalam menyelesaikan tugas dengan baik, lalu termotivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan gurunya. Yang kedua, dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaiki berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksi
agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya yang ketiga, contoh penerapan teori sosial kognitif dalam kelas diantaranya siswa diminta merefleksi pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengembangkan cara berpikir secara kritis. Selanjutnya, siswa diminta untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Lalu, siswa dalam mengeksplorasi dan memahami berbagai mana ide-ide bisa terhubung. Kemudian, siswa diminta untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, yang kedua ada model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kemudian yang kedua, model belajar penemuan atau discovery atau inquiry learning. Yang ketiga, ada active learning dan yang keempat ada contextual teaching dan learning. Selanjutnya, untuk rencana meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas, itu yang pertama pada kasusnya Tania yang berumur 7 tahun, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses, itu guru bisa memberikan teori belajar konstruktivisme. Tania dapat belajar dengan cara membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang ia miliki dan dapat belajar dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Tania juga dapat menekankan pentingnya proses dan bukan hasil akhir. Kemudian guru harus dapat memberikan lingkungan yang aman dan menyenangkan kepada si Tania ini. Pada kasusnya Samuel yang berumur 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat, itu guru dapat memberikan motivasi dengan memberitahu anak dengan melihat sisi baik dari kegagalan dan memotivasi untuk berlatih lebih keras, berlatih lebih lama, atau mencoba solusi yang berbeda untuk sebuah masalah. Tetapi tetap memuji anak atas usaha dan keberanian mereka untuk mengatasi kegagalan. Guru juga disarankan untuk menunjukkan empatinya kepada si anak tersebut. Selanjutnya, untuk kasusnya Sandra yang berumur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-temannya itu, guru bisa meningkatkan motivasi belajar Sandra. Kemudian, guru bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa aktif dalam belajar seperti mengadakan game dalam proses pembelajaran atau dengan kuis atau dengan eksperimen sesuai materi yang akan disampaikan, dan memberitahu Sandra bahwa sikap meremehkan teman atau orang lain itu tidak baik dan merupakan perbuatan yang salah. Yang terakhir, pada kasusnya Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini posisinya sedang tinggal dengan bibinya dan gurunya sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tuanya, itu guru bisa melakukan konseling dengan si Robert ini di sekolah. Selain itu juga memberikan motivasi untuk Robert supaya mau meningkatkan minat belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian cara lainnya, guru melakukan komunikasi dengan bibi Robert dengan cara berkunjung ke rumah dan menanyakan
Kegiatan apa saja yang dilakukan Robert di rumah? Setelah guru menemukan kendala apa yang menyebabkan minat belajar Robert itu sangat rendah di sekolah, kemudian guru membuat solusi, salah satunya dengan bekerja sama dengan Bibi Robert untuk menerapkan beberapa kegiatan yang harus diterapkan Bibi Robert ketika Robert sedang berada di rumah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.